dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca Sukri Asari, Jepri Purkonanta Tarigan, dan Alipah Ramawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan pengucapan putusan untuk 3 nomor ini. Nomor 129, 87, dan 101. Tapi secara faktual, secara real, bahwa masing-masing putusannya terpisah, ini hanya untuk mempermudah cara baca saja. Putusan nomor 129 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Nomor 87 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan nomor 101 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 129 2023 Gugum Ridho Putra berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2023 memberi kuasa kepada M. Iqbal Sumarlan Putra, SH, MH, dan kawan-kawan. Pemohon perkara nomor 87 2024 Dr. Dian Fitri Sabrina, SH, MH, Profesor Dr. Muhammad SIP, MSI, S. Muqtahdin Al-Atas, SHMH, dan Dr. Muhammad Saad, MA. Pemohon perkara nomor 11 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas NetGrid dan Titi Anggreni berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Al-Farisi, SH, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara selanjutnya juga dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah juga dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum para pemohon juga dianggap diucapkan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah mulai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 2 Januari 2025 dengan amar putusan menyatakan norma pasal 222 UU 7 2017 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan para pemohon memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan permohonan nomor 62 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma pasal 222 UU 7 2017, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan permohonan nomor 62 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, yakni perhatian para pemohon berkenaan dengan keberadaan norma pasal 222 UU 7 2017 yang beririsan dengan implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara atau hukum formil yang menjadi pedoman mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan para pemohon, menurut mahkamah tidak ada pilihan lain selain mahkamah terhadap permohonan para pemohon secara formal harus dinyatakan kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya. Konklusi 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 15.33 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan, Sukri Asari dan Alipah Ramawati sebagai panitera pengganti masing-masing perkara tersebut, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut 167. Putusan nomor 167 PUU 22 Romawi 2024.